وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masya Allah. Apa bagus nih sekarang? Belajar aja. Belajar tentang pahala-pahala mana? Mirasun Nabi ini belum pernah miras apa miras? Bukan minuman keras, ada miras minuman keras. Kalau ini mirasnya apa? Warasatul anbiya. Miras itu warisan Nabi apa? Sunnah. Apa pendapat antum tentang sunnah ini? Mengikuti sunnah apa? Pertama, mengikuti sunnah itu tanda bukti kalau antum adalah seorang yang mencintai Allah. Bukti cinta kita kepada Allah itu adalah dengan cara mengikuti sunnah. Ya kan? Mana dalilnya? Ada dalil enggak? Kalau kamu memang mengaku mencintai Allah, ikutilah saya. Dalil surah Al-Imran. Masa lupa terus? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau memang kamu in kuntum, katakan Muhammad kepada umatmu, kalau memang umatmu itu cinta Allah, ikuti saya. Bilang kayak gitu. Itu Allah yang menyuruh mengikuti Nabi. Allah yang menyuruh itu. Bukan Nabi yang menyuruh umatnya, tapi Allah yang menyuruh umat Rasulullah itu untuk mengikuti Nabi. Siapa saja yang tidak mengikuti Nabi berarti tidak masuk ayat ini dia. Tidak mencintai Allah namanya dia. Kita perlu cinta Allah ya. Apa sebab kita cinta Allah? Berarti antum tidak tahu kenapa kita harus cinta Allah. Tidak perlulah mencintai Allah ya, karena tidak tahu ya. Oke. Karena Allah pencipta, pemelihara, pemberi rezeki dengan nikmatnya, pemberi petunjuk, pembalas segala perbuatan. Itu makanya kita cinta Allah, karena Allah telah banyak berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallah. Oke. Akhil muslim. Ini pertama kalinya. Apa artinya akhil muslim? Akhil muslim, saudaraku muslim. Akhil mukmin, saudaraku mukmin. Ihzaru. Ihzaru artinya hadara. Fahzaruhum. Ada ya? Inna min amwalikum wa auladukum fitnah. Apa dalam ayat apa itu? Fahzaruhum. Sesungguhnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahzaruhum. Sesungguhnya istri dan anak itu adalah musuh bagimu. Sebagiannya adalah musuh. Ya. Kami terasa antum karena nggak punya anak, nggak punya istri, nggak tahu. Istri dan anak itu bisa musuh kita itu. Dalilnya mana? Dalam surah apa ya? Surat At-Taghabun.
Baca tengok dulu. At-Taghabun, innama amalukum ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum. Ya, coba tuh tengok. At-Taghabun ayat ampe balik. Ayat 5 balik. Dah dapat? Sebelum tolak. Juz 28. 3 surat akhir. Juz 28. Surat yang ke-64. Antum baca. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 4 balik. Hai orang yang beriman. Antum beriman ya? Insyaallah ya. Apa arti iman itu? Iman-iman itu aja. Apa iman? Iman kepada Allah itu apa maksudnya? Iman-iman gitu. Iman-iman gitulah iman. Ya. Bisa antum mengajar sama gitu sama orang. Apa iman kepada Allah? Baru dikatakan iman kepada Allah itu apa itu? Hah? Coba sebutkan. Iman udah iman. Iman kata orang iman pula kata antum misalnya ya. Apa iman? Iman meyakini Allah itu satu-satu. Kalau antum tidak meyakini satu-satunya Allah, percaya sama Allah tapi yang lain antum sembah pula. Itu percuma imannya itu. Dibuang aja sama Allah. Campakkan sana. Kalau kita meyakini Allah itu sesembahan, terus yang lain kita akui pula atau tidak diakui, memang Allah aja satu-satunya sesembahan. Tapi di dalam alam ini ada lagi yang berkuasa. Seperti orang dalam kubur atau penghuni penghuni lembah, penghuni gunung, penghuni laut, penguasa laut perlu disedekahi. Itu udah syirik juga itu. Ya, iman itu baru dikatakan iman harus dengan tauhid, ibadah dengan tauhid. Tauhid itu 3 yang mesti ditauhidkan Allah itu. Tentang satu-satunya dia sesembahan, uluhiyah. Tentang satu-satunya dia maha berbuat, maha berkuasa, maha mengatur, itu rububiyah. Ada orang yang yakin satu-satunya Allah disembah, disembahnya Allah satu-satunya. Tetapi dalam asma wa sifat ditolaknya. Paham tuh di sebelah sini nih? Tentang Allah di aras nggak mau dia. Allah punya tangan 2 nggak mau dia. Kanan keduanya. Allah punya telapak kaki, padahal Allah punya sifat telapak kakinya ada, betisnya ada. Dia yakin dia satu-satunya Allah yang disembah, satu-satunya yang maha kuasa. Satu lagi kurang juga dia. Di dalam sifat dan nama ditolaknya. Ada nama Allah itu sifatnya 20 saja. Padahal sifat Allah itu tidak terbatas. Nama-nama Allah itu nggak terbatas. Dia meyakini nama Allah itu 100 cuman. Percaya antum nama Allah 100? Nggak 100 dia. 100 itu diketahui Allah, diketahui Nabi, diketahui umatnya, itu 100 itu dalam Quran. Yang diketahui Nabi aja nggak diketahui umatnya ada pula. Nanti Allah yang mengetahui, Nabi yang menyebut-nyebut nama Allah ketika Nabi sujud di bawah aras. Ketika umat manusia meminta syafaat, Nabi itu tidak langsung dia mengasih syafaat, tapi apa? Minta ampun kepada Allah, memuji-muji Allah dulu, istighfar dulu, tawadhu dulu, mengagungkan Allah dulu beberapa lama sujudnya. Setelah lama sekali baru diperintah, irfa' raksaka, kamu angkat kepalamu.
Kamu minta, apa yang kamu minta dikasih. Kamu beri syafaat, diberikan izin untuk syafaat. Nah, itu. Sebelum ngasih syafaat itu sujud dulu dengan memuji nama-nama Allah yang enggak diketahui oleh kita. Allah simpan, Allah tunjukkan memujinya. Ada nama-nama Allah itu enggak 100, enggak 20 sifat Allah, sifat 20 enak kali. Sederhana sekali Al-Bidah ini menyederhanakan Allah dia. Ini pun sesuatu yang keliru ini. Nanti dia dihukum oleh Allah, orang yang menolak-nolak sifat Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ada surah Al-A'raf ini. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi terpuji. Mintalah, berdoalah dengan memakai nama yang banyak itu. Berdoa meminta. Kalau minta ampun antum ya Ghaffar. Ya. Kalau mau bertobat ya Tawwab. Ya Tawwab. Kalau minta rezeki ya Razzaq. Kalau minta rahmat ya Rahman, ya Rahim. Karena ada di situ. Dengan itu kita minta. Kalau minta kekuatan ya Quwwa. Apa? Ya Qawi. Wahai pemilik kekuatan. Ya. Banyak nama-nama. Antum telah mentauhidkan bahwa Allah itu satu-satunya yang diibadahi, bahwa Allah itu satu-satunya pencipta, pemelihara. Udah. Dua tauhid ini sudah mantap kali. Allah itu sama antum. Di dalam nama kena pula lagi. Kena dia dalam nama. Ditolaknya nama Allah. Allah beristiwa ditolak sama dia. Berarti tidak tauhid, syirik dia nih. Menyamakan Allah dengan yang lain. Menolak-nolak sifat Allah. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di kanan, tidak di kiri. Tidak di depan, tidak di belakang. Tidak semua. Allah ada. Allah mawujud bila makan. Pernah antum dengar itu? Itu di sekolah antum mungkin tak? Allah mawujud bila makan. Di dalam YouTube pun ada dengar. Allah mawujud bila makan. Apa artinya itu? Allah mawujud bila makan. Tahu antum artinya? Mawujud itu wajada, wajada itu ada. Allah itu ada tapi tidak bertempat. Ditolaknya Allah bertempat, istiwa di aras. Saya tidak paham juga ini. Allah mawujud bila makan. Ini tauhid seperti ini penting ini. Jadi iman yang dimaksud di situ adalah iman satu-satunya Allah itu maha yang diibadahi, maha mengatur, mencipta, maha pemilik nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Ada tuh seperti itu. Kalau tidak syirik nanti. Orang yang menolak nama dan sifat aja disuruh diancam oleh Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dah dia. Ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum inna min azwajikum sesungguhnya hai orang yang beriman. Beriman tadi sudah dibilang ya, beriman dengan mentauhidkannya. Yang ditauhidkan itu tidak cuma uluhiyahnya saja, tapi rububiyahnya juga. Tidak cuma uluhiyah dan rububiyah, tapi asma wa sifatnya ditauhidkan. Sebagaimana Allah telah menetapkan nama-nama dan nabi-nabi, nabinya juga menyifatkan di dalam hadis, Allah mensifatkan dirinya di dalam kitabnya, Allah yang menyifatkan dirinya. Allah maha ya punya wajah, ya Allah punya wajah. Ya orang-orang Al-Bidah tidak menerima Allah punya wajah. Kalau punya wajah berarti sama dengan orang yang berwajah, makhluk berwajah. Allah masa berwajah? Jadi Allah nggak punya wajah, kan gitu jadinya kan? Kalau gitu Allah nggak punya wajah.
Antum aja dibilang nak punya wajah mau nak? Mana wajahmu nih? Wajahmu nggak ada nih, nggak nampak nih. Kayak patung apa itu? Kayak patung di toko-toko baju kan ada. Ada patung nggak boleh pakai wajah ya? Ada Pak nanti? Tak boleh. Sekarang udah tahu orang, udah mengerti juga orang. Kalau dia mengerti, patung yang ada wajah itu nggak boleh lagi. Harus rata aja mukanya itu, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada bibir, nggak mata, nggak pakai wajah lagi. Ada? Pernah nampak ada? Toko baju udah nampak? Toko baju Muslim, sekarang nggak ada yang pakai wajah lagi, patung-patungnya itu. Tempat menggantungkan baju, memakaikan baju. Ya, botak aja wajahnya. Kayak botak licin. Ya. Sesungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu itu adalah musuh bagimu. Maka hati-hati kamu. Fahzaruhum. Ihzaru. Ini fahzaruhum tadi ya. Ya akhil muslim, mukmin, ihzaru. Kalian harus berhati-hati minat ta'amuli. Minat ta'amuli fir riba. Apa artinya minat ta'amul? Bermuamalah dengan jual beli riba, transaksi riba, kelebihan, baik dari segi pengembalian, dari waktu, ya kalau berlebih waktunya ditambah nanti utangnya, ya ditunda kalau menunda bayar nanti bulan depan harus nggak segitu lagi bayarnya, tambah riba, itu riba nasi'ah. Ya, ada riba qard, meminjam, dipinjam 100.000 kembali 120.000, 20 itu riba ya. Hati-hati kamu dengan riba fi hadhiz zaman, di zaman sekarang ini. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la'anallahi akilur riba. Allah melaknat para pemakan riba wa mukilahu, dan yang mewakili ya riba tadi. Ya, yang mewakili riba. Dia nggak punya duit, tapi duit orang yang dipinjam-pinjamkan sama orang nanti ditariknya dari pinjaman tadi. Itu mukila riba, mukilahu. Wa syahidaihi, dan dua saksi tentang riba tadi, pinjam-meminjam dengan riba. Wa katibahu, dan pencatat-pencatatnya. Sumakal hum fihi sawa. Kemudian Nabi berkata, mereka pemakan riba, pewakil riba, ya, wa mukilahu wa syahidaihi, dan dua saksi tentang riba, wa katibahu, ya, dan tukang catat, ya, petugas-petugas kayak orang-orang yang di bank itu kan ada pencatat-pencatat pegawainya kan. Mereka itu sama saja dengan pemakan riba, pewakil riba. Ya, yang kedua, idza dhahara zina wa riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim adzaballahi. Nah, ini lagi bahaya riba. Kata Nabi, apabila telah dilakukan secara terang-terangan perzinaan, wariba, dan praktek riba, terang-terangan praktek riba, terang-terangan berzina di dalam suatu kampung, ya, di satu kampung, satu desa, negeri, fakat ahallu, sungguh-sungguh orang yang berterang-terangan bertransaksi riba dan zina telah menghalalkan dengan dirinya azab Allah. Berarti dia sudah ACC dengan Allah mengazab dia nanti. Ya, ACC artinya dia sudah oke, siap untuk diazab. Ya. Yang ketiga, riba sab'una baba. Riba itu ada 70 pintu. Sab'una baban. Abwab, baban, ya,
70 cabang-cabang riba. Ya. Ini mirasun Nabi Abdus Sindi ini, Ubaid di Sindi. Ya. Yang ketiga tentang riba ini Nabi berfirman, apa kata Nabi? Ar-riba sab'una baba. Riba itu ada 70 macam cabang, pintu. Aisaruha ayan kihar rajula ummahu. Yang paling ringan itu adalah dosanya itu seperti dosa orang yang menikahi seorang lelaki yang nikah dengan umi kandungnya. Tahu tidak? Siapa yang bilang ini? Nabi. Begitu dahsyatnya azab tentang pemakan riba ini. Orang yang praktek jual beli, dia 70 yang paling ringan disebut oleh Nabi. 70 macamnya riba itu pintunya. Yang paling ringan seperti dosa orang yang menikahi ibu kandung. Kalau orang barat dan orang manapun sekarang, orang sekarang ini juga sudah keblinger juga. Ya. Masya Allah, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah, ya. Karena kemajuan sebenarnya kemodernan ini mudirun, teman-teman, mudirun. Apa yang dia lihat, dia tonton itu, apa yang dia tengok sangat bahaya pada diri dan jiwa rohaninya. Sering-sering dia lihat, dah biasa jadinya. Dah biasa, malah bikin konten pula lagi. Asal dapat duit, bikin konten-konten kayak gitu. Ngeri ya. Sudah terjadi di zaman sekarang. Bahkan kata Nabi, hari kiamat tidak akan datang kecuali perzinaan itu di depan mata pinggir jalan aja. Orang yang paling baik mengatakan, bilang janganlah di dekat jalan, agak pinggirlah sikit. Itu udah baik sekali orangnya. Malu kita. Sekarang kayak gitulah. Atau sebagai generasi harus tahu pakai ilmu ente. Kalau sedikit ilmunya, hafalannya, mana bisa dicemooh sama orang. Tahu apa pulanya kau siapa mah? Emangnya kau siapa ini? Ustadz kau, mana ilmumu? Orang kalau kurang-kurang ilmu sama dengan orang berkelahi nggak pakai alat, perang nggak ada alatnya, nggak ada senjata. Jadi cemooh aja sama orang. Ilmu ini senjata ini. Semakin banyak ilmu orang, semakin enak dia ngomong, semakin kuat, percaya diri. Tapi kalau nggak ada hafalan ente, dicemooh sama orang. Diamlah kawan. Kau baru ilmu sekupil, baru nggak ada ilmu, nggak ada hafalan, udah ini pula ada. Padahal ingkar mungkar ini, berdakwah tawasau bil haq ini penting nggak? Ya, kalau nggak antum rugi. 4 macam yang dikecualikan Allah dari kerugian. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, orang beriman. Ini orang iman tadi. Meyakini dengan tauhid, ya, satu-satunya Allah diibadahi, yang berkuasa, yang mencipta, yang punya nama-nama yang baik, yang layak untuk dia. Jangan diingkari nama-nama dan sifat Allah, sehingga jelek nanti Allah gara-gara pengingkaran atau pengecilan nama. Sifat 20 lah, sifat 7, nafsiyah, zatiyah, entah apa namanya, yang enggak pernah diajarkan oleh Nabi, pandai-pandaian sendiri dia. Oke, yang paling ringan tentang dosa riba itu apa? Seorang laki-laki yang mendatangi ibu kandungnya untuk dizina. Ar-riba sab'una baban aisaruha
yang paling ringan, yasir, aisar, yang paling ringan dosanya, dosa seseorang laki-laki yang nikah dengan induk kandung. Ummuhu, ya, ar-rajula yankihar rajula ummahu. Ya, ini Nabi yang bilang nih. Wariba wa in kasura fa in aqibatahu tasiru ila qal. Riba sekalipun dia banyak, maka akibat daripadanya adalah membuat tidak berkah sedikit harta. Ya, walaupun banyak hasil riba tapi sedikit keberkahan, ya, sedikit manfaat. Tasiru ila qal, membuat orang sedikit bikin bangkrut. Nah, ini yang paling bagus itu. Riba itu bagaimanapun besarnya bukan menambah banyak harta dia, tapi malah bikin bangkrut. Ya, meminjam dengan riba pun nggak jadi bagus itu. Lama-lama disita ininya, disita itunya, habis lama-lama habis. Walaupun awalnya banyak hartanya, kalau sudah main-main riba itu, jadilah dia. Riba ini lebih dahsyat dari judi. Kalau judi masih ada untung ruginya, ya, berjudi itu masih ada kemungkinan ada untung. Kalau dia menang kan untung dia. Tapi kalau riba ini memiskinkan orang miskin. Sudah miskin, ditambah lagi miskin, ditambah bebannya lagi. Dia meminjam itu bukan karena mewah-mewah, karena kebutuhan. Hajat, lapar, nggak ada beras, beli beras nggak ada duit, dipinjam duit. Orang nggak terjepit begitu, masih juga dipersulit. Nggak ada, ditambah lagi, nggak ada lagi, ditambah lagi. Tambah bangkrut orang jadi. Yang kelima, riba bid'un wa sab'una baban. Ya, riba itu lebih dari 70 pintu. Wasyarku mithlu zalik. Dan apa nih wasyarku? Dan perserikatannya seperti itu juga. Ada mana belum? Lah. Sambung nanti lah. Iyalah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap-siap.